Bernoulli. Sebelumnya kami akan perkenalkan diri dimulai dari kanan. Perkenalkan, nama saya M. Ridwan Al-Aziz. Nama saya Siska Virginia Manik. Nama saya Muhammad Rehan Azhari. Nama saya Sari Ulika Sagala. Nama saya Rivaldo Raja Manalu. Di sini kami mengangkat tema tangki berlubang, di mana terdapat salah satu penerapan hukum Bernoulli dalam alat ini. Simak kelanjutan videonya setelah yang satu ini. Halo semua, kami dari kelompok 1 RBL TPB 48A. Di sini kami akan memaparkan sebuah alat yang menggunakan prinsip fluida dinamis atau hukum Bernoulli, yang mana dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita akan membahas apa itu hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah hukum yang ditemukan oleh Daniel Bernoulli di awal abad ke-18. Gian Colli pada tahun 2001 menyatakan bahwa inti dari hukum Bernoulli ini adalah ketika kecepatan fluida tinggi, tekanan rendah, dan ketika kecepatan rendah, tekanan tinggi. Halliday pada tahun 1985 menyatakan bahwa persamaan Bernoulli merupakan sebuah hubungan fundamental di dalam mekanika fluida. Persamaan Bernoulli bukanlah sebuah prinsip yang baru, melainkan dapat diturunkan dari hukum-hukum dasar mekanika Newton. Hal ini akan mudah diturunkan dari teorema kerja tenaga, karena persamaan Bernoulli tersebut merupakan sebuah pernyataan teorema kerja tenaga untuk aliran fluida. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlaku pada fluida dinamis. Berdasarkan hukum Bernoulli, tekanan fluida yang rendah mengindikasikan adanya kecepatan fluida yang tinggi. Angin merupakan fluida yang tersusun oleh partikel-partikel. Misal sebuah kotak diisi dengan sebuah partikel. Saat partikel itu bergerak, ia bebas bergerak kemana saja di dalam kotak tanpa ada hambatan. Sekarang, jika kita tambahkan partikel itu ke dalam kotak dan membiarkan kedua partikel itu bebas bergerak, pasti suatu saat akan ada masa di mana kedua partikel itu bertumbukan. Ruang gerak partikel tersebut menjadi terbatas. Apabila ditambahkan lagi partikel-partikel hingga memenuhi kotak, apa yang akan terjadi? Partikel-partikel itu tidak akan dapat bergerak lagi, atau dengan kata lain, kecepatannya sangat kecil, bahkan nol. Bagaimana jika partikel itu merupakan molekul oksigen? Di pegunungan yang bertekanan rendah, kecepatan fluida tinggi. Artinya, jika ada molekul-molekul oksigen, pasti jumlahnya sedikit karena molekul oksigen itu masih bisa bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Penerapan hukum Bernoulli yang kami buat adalah tangki berlubang atau asas Torricelli. Suatu penerapan sederhana persamaan Bernoulli adalah pada tangki berlubang, terutama untuk menentukan laju semburan dari lubang. Selain itu, juga bisa untuk mengukur debit air untuk mengetahui kecepatan fluida yang mengalir pada kebocoran kaleng. Untuk mengetahui lama fluida melayang di udara pada kebocoran kaleng, untuk mengetahui jarak jatuh fluida yang bocor pada kebocoran kaleng, untuk mengetahui perbandingan 3 titik kebocoran kaleng, dan untuk mengetahui perbandingan fluida berdasarkan hasil percobaan dan teori atau rumus. Berikut persamaan Bernoulli. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2, atau P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan konstan, di mana P sama dengan tekanan, rho sama dengan jenis fluida, V kecil sama dengan kecepatan aliran fluida, H1 sama dengan jarak dari dasar ke permukaan tangki, dan H2 sama dengan jarak dari lubang ke dasar. Berdasarkan hasil kinerja alat, didapati bahwa jika tekanan rendah, maka kecepatan air keluar di lubang tinggi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ini dikarenakan tekanan pada lubang atas dengan bawah sama, karena tangki dibuat tanpa menggunakan tutup. Selain itu, karena luas permukaan bagian atas lebih besar dari lubang, maka fluida yang tidak banyak bergerak, sehingga diasumsikan V sama dengan 0.
sehingga rumusnya menjadi setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan setengah rho V kuadrat ditambah rho GH. Kemudian didapati 0 ditambah rho GH sama dengan setengah rho V kuadrat ditambah rho GH, dan didapati kembali GH sama dengan setengah V kuadrat ditambah GH, sehingga V menjadi 2 GH, sehingga bisa dicari kecepatan air mengalir di lubang, di mana G sama dengan gravitasi, H sama dengan ketinggian dari dasar hingga permukaan tangki, atau sering disebut dengan delta H, di mana delta H sama dengan H1 dikurang H2, V sama dengan kecepatan air mengalir. Setelah kecepatan air yang mengalir pada lubang diketahui, selanjutnya kita bisa mencari debit menggunakan rumus Q sama dengan A dikali V kecil, atau Q sama dengan V besar per T, di mana Q sama dengan debit, A sama dengan luas penumpang, V kecil sama dengan kecepatan air mengalir, dan V besar sama dengan volume. Berikut pemaparan tentang alat kami. Cara pembuatan. Yang pertama, alat dan bahan. 1. Toples ukuran sedang. 2. Tutup botol. 3. Pisau cutter. 4. Lem. 5. Lilin. 6. Penggaris. Dan yang ketujuh, stopwatch. Prosedur percobaan. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Kedua, merangkai alat. Pertama, lubangi toples dengan ukuran yang disesuaikan. Kemudian, pasang tutup botol pada lubang tadi. Selanjutnya, masuk pada percobaan. Isikan air pada alat yang sudah dirakit tadi hingga terisi penuh. Setelah terisi penuh, kemudian buka tutup lubang atau keran. Lalu hitung berapa lama waktu air memancar hingga habis. Di sini kami akan mendemonstrasikan alat yang bernama bocoran dinding atau tangki berlubang. Prinsipnya menggunakan hukum Bernoulli. Di sini kegunaan alatnya adalah untuk mencari debit dengan cara kerja. Pertama-tama kita akan membuka lubang pada tangki atau katup ini, kemudian mengukur lama waktu air keluar sampai habis di lubangnya dengan menggunakan stopwatch. Mulai tanpa banyak, kita mulai. 1, 2, 3. Baiklah, waktu telah didapatkan. Setelah mencari kecepatan air keluar, kita akan mencari debit dengan rumus V per T. Mencari kecepatan waktu dengan menggunakan rumus akar 2GH. Kemudian mencari debit dengan rumus V per T. Oke? Sekianlah penampilan dari video kelompok kami. Kami mohon maaf atas kesalahan materi ataupun tutur kata kami. Terima kasih.